Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kita ada lagi sampai saat ini, ini semua karena kebaikan Tuhan. Segera kita akan mulaikan ibadah kita. Kita persiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kita berdua semua. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu, kami datang kepadamu. Kami ingin mempersembahkan korban syukur kami kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, agar supaya kami, oh Tuhan, layak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melayakkan ibadah kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia baik, Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Satu hal yang kurindu, berdiam di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu
angkat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu berdiam di rumah Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya hari ini adalah hari keberkatan bagi kita. Amin. Hari pemulihan bagi kita, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
sukacita surga akan selalu menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata jernih, harta dan
Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, firman-Mu akan masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ada haleluya. Ada haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita ada hanya oleh anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita ada sama-sama di rumah Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-29. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Mari kita berdiri sama-sama semuanya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak domba Allah adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, ya. Di dalam perjanjian lama, domba adalah binatang yang seringkali dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi korban bakaran. Ya, kita lihat pada zaman Abraham dalam kitab Kejadian, ya, di mana ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak di atas sebuah gunung. Nah, ketika Abraham pergi ke atas gunung bersama anaknya Ishak, di atas gunung dia membuat mezbah. Dia mempersiapkan mezbah. Dia membawa kayu bakar. Dia menyusun kayu bakar itu. Dan setelah semuanya siap, dia mengikat anaknya Ishak dan menaruhnya di atas mezbah, dan dia ingin untuk segera disembelih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia ingin membunuh anaknya, menyembelih anaknya, pada waktu dia mengangkat pisau, ada suara yang mendengar, yang berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan ketika itu Abraham menoleh ke belakang, dan dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya nyangkut di semak, saudara. Dan akhirnya Abraham mengambil domba itu. Domba itulah yang dipersembahkan
menjadi korban bakaran. Kemudian kita lihat pada zaman bangsa Israel di tanah Mesir, pada zaman Musa, ya, yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, yang sebelum mereka keluar, mereka mengadakan Paskah. Dan mereka mengambil anak domba Paskah, ya, yang berusia 1 tahun, ya, untuk disembelih dan dijadikan korban, saudara, ya. Dan darahnya dipercikan di tiang-tiang pintu rumah dari setiap orang Israel. Pada waktu itu Tuhan mendatangkan tulah di tanah Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung. Setiap rumah, ya, didatangi oleh malaikat, ya, membunuh setiap anak-anak sulung. Tetapi ketika dilihatnya ada percikan darah di tiang pintu rumah, dia nggak memasuki itu, dia melewati. Itu tandanya rumah orang Israel atau Israel, umat Israel, saudara. Dan oleh darah yang dipercikan itu, darah anak domba, selamatlah anak-anak sulung orang Israel. Sedangkan anak-anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulung Raja Firaun, semuanya mati, saudara, ya. Jadi darah anak domba yang dipercikan di tiang pintu dan setiap rumah orang Israel menyelamatkan setiap anak sulung yang ada di tengah-tengah orang Israel. Nah, saudaraku sekalian, memasuki zaman perjanjian baru, tidak ada lagi binatang yang disembelih untuk menjadi korban bakaran, korban keselamatan. Tidak ada lagi, karena Yesus sudah menjadi korban. Yesus sudah menggantikan semuanya, saudara. Dialah anak domba Allah, ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Saudaraku sekalian, kenapa sampai Yohanes menunjuk kepada Yesus? Kenapa Yohanes katakan, lihatlah, pandanglah anak domba Allah, yaitu Yesus? Yang pertama, saudara, karena di dalam Yesus ada keselamatan, ya. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dia katakan, ya, di Yohanes 14 pasal 14, ada ayat di sana bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah jalan keselamatan. Dialah jalan yang lurus. Dialah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa. Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, ya. Di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Sebab itu Yohanes perlu memberikan satu penjelasan. Yohanes perlu menunjuk siapakah jalan keselamatan itu, ya. Dan Yohanes
kepada Yesus. Ya. Yesuslah yang menjadi juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan selain nama Yesus. Saudaraku sekalian, manusia diselamatkan dari penghukuman yang kekal. Manusia diselamatkan dari api neraka. Manusia pertama ketika melanggar perintah Tuhan, disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada orang yang bisa mengangkat manusia dari lumpur dosa. Tidak ada nabi yang bisa mengampuni dosa manusia selain daripada Yesus. Hanya Yesus, saudara. Sebab itu Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Luar biasa, saudaraku, ya. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kita harus bersyukur. Kita harus bangga pada Yesus, ya. Karena Dia sudah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi saya, bagi saudara. Di dunia ini tidak ada hidup yang abadi, ya. Apa yang kita punya dalam dunia ini tidak abadi, ya. Apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak kekal, semua akan berakhir, saudaraku, ya. Yesuslah jaminan hidup yang kekal itu. Apa yang kita cari di dalam dunia tidak kekal. Tetapi kalau kita cari Yesus, kalau kita memandang kepada Yesus, disitulah ada jaminan hidup yang kekal, saudara. Dunia tidak bisa menjadi kebahagiaan, sukacita, kedamaian dalam hidup kita. Emas dan perak bukanlah jaminan hidup kebahagiaan seseorang, hidup kedamaian seseorang, hidup ketenangan seseorang. Tidak diukur dengan berapa banyak kekayaan yang dia miliki, saudara. Jabatan, kedudukan, pangkat tidak mampu membahagiakan manusia. Tetapi Yesus yang adalah jalan keselamatan, memberikan jaminan terhadap hidup yang penuh dengan damai, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan ketenangan, hanya ada di dalam Yesus, saudaraku, ya. Di tengah-tengah gejolak dunia yang membawa dampak yang buruk di tengah-tengah manusia, gejolak-gejolak yang ada di sekitar kita kadang membuat kita khawatir, cemas, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Persoalan, masalah, goncangan-goncangan yang datang dalam hidup kita kadang membuat kita tidak mampu untuk bersukacita, untuk mampu berbahagia. Tetapi Yesus sanggup memberikan kebahagiaan, kedamaian yang sejati dalam hidup kita. Sehingga saya mau katakan, biarlah percuma, tidaklah sia-sia kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Ya, apalah artinya seseorang memiliki seentero dunia ini kalau jiwanya binasa, ya. Kalau jiwanya tidak selamat, kalau jiwanya dihukum,
dalam arti yang kekal. Ya, apalah artinya, saudara sekalian? Tetapi walaupun di dalam dunia ini kita tidak punya banyak materi, kita tidak punya apa-apa secara lahir juga, tetapi kita ada sukacita, kita ada damai, kita ada kebahagiaan. Itu sebetulnya kekayaan yang tidak terukur dalam diri kita, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, saudara. Tapi kita miliki semuanya karena kita punya Yesus dalam diri kita. Sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Sekali salib, tetap salib. Betapa indahnya mengiring Tuhan. Walau tidak lepas dari pergumulan, tetapi Yesus selalu memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang menyusut dan berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa. Oh, Yesus menjamin kebahagiaan dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita pandang Yesus, kita lihat kepada Yesus, saudaraku sekalian. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa Yohanes Pembaptis suruh kita melihat Yesus, memandang Yesus? Ya. Karena di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ya. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Saudara, pada waktu Yesus disalib, ada dua penjahat besar yang ikut disalibkan bersama dengan Yesus. Sementara di atas kayu salib, seorang penjahat menghujat Yesus, menghina Yesus. Kalau engkau anak, selamatkan diri. Tapi penjahat yang satu menegur dia. Dia bilang, kita selayaknya dihukum, tapi orang ini tidak selayaknya dihukum. Dia bilang, Yesus, ingat, karena apabila engkau datang sebagai raja nanti, Yesus katakan, saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh, Yesus memberikan pengampunan kepada penjahat yang satu ini. Karena penjahat yang satu ini menyadari keberadaannya, dia mau bertobat. Walaupun di sisa-sisa hidup yang terakhir, di nafas-nafas yang terakhir, dia masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk berubah. Tuhan mengampuni. Luar biasa, saudara ya. Tuhan memberi pengampunan kepada semua orang. Semua orang sudah melakukan dosa. Dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, secara otomatis manusia turun-temurun tidak lepas dari dosa, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia tidak luput dari dosa. Hanya masalahnya ada manusia yang mau mengakui dosanya, ada yang tidak mau mengakui dosanya. Saudara, ya. Kita semua sekarang bisa katakan tidak dan dosa. Waktu yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya, kalau pinjam uang di bank klinik dosa tidak? Saudara, dosa gak ya? Kalau ke bank enggak. Saya waktu
itu jawab, ya, dosa. Karena bank keliling itu menggunakan uang, ya. Masalah riba di dalam firman Tuhan tidak kehendaki. Menggunakan uang, Tuhan tidak kehendaki. Kalau kita meminjam uang di bank keliling yang kita sudah tahu bunganya besar, ya, kita sudah tahu itu riba, berarti kita mendukung, ya, mendukung bank keliling itu, mendukung orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang begitu tinggi, ya. Kita mendukung itu, otomatis kita sudah berdosa. Kamu meminjamkan uang dosa enggak? Sampai ada yang bertanya. Ada yang jawab dosa. Kamu kita enggak kembalikan, ya dosa. Tapi kalau kita pinjam, kita enggak bisa kembalikan. Tetapi orang yang memberi pinjaman itu memberikan pinjaman itu dan memaafkan, nah selesailah, ya, kita tidak berdosa lagi, ya. Tapi selama utang kita belum lunas, kita berdosa, ya. Tetapi di sisi yang lain, Yesus sudah membayar dengan darahnya yang suci, ya, utang dosa kita, saudara sekalian. Sebab itu, kalau kita datang kepada Yesus dan kita minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni saudaranya, karena darahnya yang dimusuhkan Tuhan. Asalkan kita mau datang kepada Yesus, mengakui dosa kita, dan kita mau bertobat, ya, yang pasti di dalamnya ada pertobatan, penyesalan, dan mau berubah, pasti Tuhan ampuni saudara, ya. Terkadang saudara, ada dosa yang kita tidak sadari kita lakukan, sudah mengganjal berkat Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, saudara, ya. Kita setia ikut Tuhan, tapi kita tidak sadar akan dosa yang kita perbuat. Kita tidak minta pengampunan daripada Tuhan, itu mengganjal berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu untuk selalu mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Kalau kita melakukan dosa, kesalahan, cepat-cepat minta pengampunan kepada Tuhan. Juga kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, cepat-cepat kita minta maaf, ya. Cepat-cepat kita bereskan, saudara. Karena kalau tidak, itu mengganjal berkat Tuhan, mengganjal karya Tuhan, mengganjal anugerah Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain saja, kepada sesama, kita tidak minta maaf, kita tidak menyelesaikan, itu sudah dosa. Apalagi kita melakukan kejahatan langsung kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang perlu saya tekankan di sini bahwa Allah, Yesus, sumber pengampunan. Asalkan kita mau menyadari, mau bertobat, datang kepada Dia, Dia pasti mengampuni kehidupan kita. Walaupun dosamu dikatakan merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada perubahan. Sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan
Yang ketiga, saudara, kenapa Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah. Pandanglah kepada anak domba Allah yaitu Yesus. Karena di dalam Yesus ada kasih, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai tanda, sebagai bukti daripada kasih-Nya yang tak terbatas, saudara. Ya. Sehingga ada pujian katakan, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesus, seluas-luas samudra lebih luas kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Saudaraku sekalian, pandanglah kepada Yesus, lihatlah kepada Yesus. Yesus memberikan teladan yang baik. Yesus memberikan contoh yang baik untuk belajar mengerti, belajar mengasihi. Saudaraku, ya, mengampuni, mengasihi, saudara, bahagian yang terkadang susah untuk dilakukan oleh manusia, ya. Apalagi kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Sulit bagi manusia untuk bisa memahami dan memaafkan bila kerabatnya atau saudaranya melakukan kesalahan, mengecewakan dia berulang-ulang kali. Tetapi di sini Yesus mengingatkan, ya, memberikan keteladanan bagaimana mengampuni dengan tidak terbatas. Pengampunan Yesus, saya katakan sekali lagi, tidak terbatas. Kasih Allah tidak terbatas, saudara sekalian. Yesuslah patokan kita mengambil teladan, ya, bukan manusia. Siapapun manusia itu, sekalipun pendeta, hamba Tuhan besar, saudaraku sekalian, ya, tidak bisa kita ambil patokan untuk menjadikan sebuah teladan secara sempurna. Karena manusia sudah benar sempurna. Manusia siapapun dia pasti ada kekurangannya, ya. Sebab itu sangat bahaya kalau kita mengkultuskan seseorang, ya, sekalipun seorang tokoh. Ketika kita sudah mengkultuskannya dan ternyata kita melihat ada titik-titik kelemahannya, kita bisa ambil kamar hati, ya. Sebab itu ada nyanyian yang berkata, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang kuasa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jangan pandang manusia, siapapun dia. Manusia masih bisa salah, masih bisa keliru, masih ada kekurangannya. Tetapi kalau kita pandang Yesus, di dalam Yesus tidak ada kekeliruan. Di dalam Yesus tidak ada kesalahan. Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia memberikan keteladanan bagi manusia. Saudara, kita akan mampu menjadi teladan, kita akan mampu menjadi seorang berkat
kita akan mampu menjadi terang kalau kita mampu meneladani Yesus. Saudaraku, ya. Saudaraku sekalian, tidak salah Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, ya. Pandanglah, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus Tuhan, yang telah datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa dunia. Dia telah datang ke dalam dunia memulihkan kehidupan dunia, saudara, menyelamatkan dunia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mau percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh bahwa hanya di dalam Dia ada keselamatan, hanya di dalam Dia ada ketenangan dan kebahagiaan. Kita mau bersandar dan terus berharap hanya kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Kita nyanyikan sama-sama pada satu bukit jauh dari sini. Sejujurnya kita semua sebelum kami menghadiri perjamuan asal yang kudus ini, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami mengikuti perjamuan. Sucikan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami berkenan, agar kami layak di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat mengasihi sesama. Ajarilah kami untuk dapat mengampuni sesama. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan. Oleh Yesus segala penyakit yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengikuti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat karunia keselamatan yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Karya terbesar telah terjadi di atas jiwa kita, tubuh saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah berkorban untuk kami semua, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami yang percaya kepada-Mu tidaklah binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan benih-benih firman di hati kami, dan biar kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat kepada pesan-Nya Tuhan Yesus. Mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami ada kekuatan Tuhan. Di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Tolonglah kami, mampukan kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat perjanjian-Mu. Saatnya anak-anak-Mu akan membawakan persembahan. Bahkan Engkau pilih anak-anak-Mu yang membawa korban perpuluhan serta korban syukur. Pilihlah dari tempat yang tinggi, sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau akan membukakan tingkat langit dan mencurahkan berkat-Mu kepada anak-anak Tuhan yang membawa milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.